Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 didasari 2 Samuel pasal 13 ayat 32. Yonadab anak Simea, abang Daud, angkat bicara, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda putra raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah menjadi ketetapan hati Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya." Korban pembiaran. Aib keluarga, tutupi agar orang luar tidak mengetahui. Kehormatan keluarga di atas segalanya harus dijaga agar tidak cedera. Begitu sikap banyak orang di tengah masyarakat kita. Akibatnya, banyak konflik di tengah keluarga tidak diatasi, banyak korban tidak didampingi, dan luka-luka batin tidak terobati. Letupan besarnya tinggal menanti hari untuk terjadi. Pembiaran seringkali harus dibayar dengan harga mahal nian. 2 Samuel pasal 13 bertutur secara apa adanya. Getir membacanya. Amnon secara sengaja dan terencana melecehkan Tamar yang cantik, saudaranya satu ayah lain ibu. Absalom, kakak kandung Tamar, mengetahui perbuatan Amnon dari pengaduan Tamar kepadanya. Raja Daud, ayah mereka semua, juga mengetahui kejahatan Amnon itu. Daud marah, dan hanya itu catatan yang ada pada kita. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang Daud lakukan atas kejahatan Amnon itu. Absalom dalam kemarahannya membiarkan Tamar tinggal di rumahnya, menyendiri di kamarnya. 2 Samuel pasal 13 ayat 20. Butuh waktu 2 tahun bagi Absalom untuk akhirnya main hakim sendiri, membunuh Amnon. Jadi Amnon akhirnya tewas, Absalom menjadi seorang dalang pembunuhan, Daud sebagai raja dipermalukan. Lalu nasib Tamar, siapa yang peduli? Bagaimana Tamar menghadapi deritanya itu? Menyendiri, Tamar sebagai korban yang sesungguhnya harus meratap sendiri. Sebab orang-orang di sekitarnya sibuk mengurusi kemarahannya sendiri, sibuk berkelit, dan Daud ayah mereka sibuk mengurusi kerajaan Israel. Daud memang seorang raja, namun bukankah dia juga seorang ayah? Adakah orang lain yang dapat menggantikan perannya sebagai ayah bagi anaknya? Kisah Tamar adalah pesan sangat penting dalam Alkitab, agar umat beriman tidak melakukan pembiaran terhadap kondisi korban konflik keluarga, tidak melakukan pembiaran karena tidak ingin berlelah-lelah mengupayakan rekonsiliasi dan penyelesaian. Pandanglah Kristus yang menyatakan tindakan rekonsiliasi Allah yang begitu luar biasa melelahkan dan menyakitkan demi memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah sama sekali tidak menghendaki kita menjadi korban pembiaran. Allah tidak ingin ada Tamar-Tamar lainnya yang dibiarkan demi menjaga reputasi dan nama baik keluarga. Pokok doa hari ini, doakanlah keluarga maupun keluarga besar saudara agar tetap rukun bahagia. Berdoalah bagi keluarga-keluarga yang saudara ketahui sedang berkonflik. Doakanlah para korban pelecehan seksual dan upaya pemulihan bagi mereka. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.